Ya, tentu saja. Jadi pada tahun 2015, Jaksa Alberto Nisman mengajukan kasus terhadap presiden saat itu, Christiana Christopher Nisman. 4 hari setelah dia mengajukan kasus ini, dia ditemukan tewas di kamar mandi apartemennya. Dan saya adalah jurnalis pertama yang benar-benar mengetahuinya. Dan saya menggunakan yang dulu disebut Twitter, sekarang X, untuk melaporkannya. Saya adalah orang pertama yang mengetahuinya. Jadi saya menggunakan X untuk memposting tentang apa yang sedang terjadi. Pertama, saya men-tweet bahwa ada sesuatu yang terjadi di apartemen jaksa. Lalu saya memastikan bahwa dia memang sudah meninggal di atas genangan darah. Beberapa hari setelah itu, untuk mempersingkat cerita, negara mulai menuntut saya. Dan saat saya bertemu dengan salah satu narasumber saya, kami melihat seseorang dari Dinas Intelijen Argentina yang membuat saya yakin bahwa negara Argentina sedang memburu saya. Jadi saya memutuskan dengan semua yang saya miliki saat itu, yaitu sebuah ransel kecil, mengambil barang-barang saya dan meninggalkan negara itu, lalu kembali ke Israel, tempat saya telah menghabiskan separuh hidup saya. Tidak diragukan lagi, Anda benar-benar seorang jurnalis yang teliti dan kami sangat menghargai semua pekerjaan yang Anda lakukan di I24 News English. Tapi sekarang mari kita bicara tentang Viviana Fine. Sekarang dia didakwa dengan tuduhan penyembunyian dengan pemberatan terkait pembunuhan ini dan diduga membiarkan orang-orang mencemari tempat kejadian perkara. Apakah ini melejutkan bagi Anda atau mungkin juga membuat Anda merasa dibenarkan? Tidak, sama sekali tidak. Sejak awal, kami tahu bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dalam seluruh proses peradilan dan terutama di tempat kejadian perkara. Anda tahu, kita sedang membicarakan puluhan orang selama jam-jam pertama. Bahkan sebelum jaksa Viviana Fine tiba di lokasi, mereka sudah masuk ke tempat itu. Kami telah mendokumentasikan setidaknya lebih dari 20 orang di dalam apartemen dan 30 orang lainnya di sekitarnya. Jadi setidaknya ada sekitar 50 orang, mungkin bahkan lebih yang masih belum kami catat. Mereka hanya berjalan-jalan di sekitar tempat itu, membuat berantakan TKP, menginjak darah, dan mencemari hampir semua hal. Dan yang pasti itu bukan kejutan bagi saya maupun bagi sebagian besar masyarakat Argentina. Sebagian besar orang percaya bahwa itu dilakukan dengan sengaja untuk mencoba membuatnya lebih sulit bagi mereka yang menyelidiki setelahnya untuk membuktikan bahwa itu sudah dianggap normal. Genosida. Sejak awal, pemerintah mendorong teori narasi melalui media mereka bahwa Jaksa Nisman telah melakukan bunuh diri. Jadi, tempat kejadian perkara menjadi berantakan. Dan sampai hari ini, sangat sulit untuk benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi menurut otoritas yudisial Argentina, itu adalah pembunuhan, dan itu cukup jelas. Argentina sekarang kini sangat berbeda secara politik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kita tahu tentang Presiden Javier Milei yang terkenal sebagai seorang judofil, mencoba mengubah hubungan, datang ke Israel, juga mengetahui bahwa kakek neneknya sendiri kemungkinan adalah seorang rabi Yahudi. Jadi menurut Anda, apakah akan pernah ada keadilan untuk para korban Amia dan juga untuk Nisman? Saya sangat optimis tentang apa yang dilakukan pemerintah ini dalam kasus ini. Saya pikir sudah banyak kemajuan. Saya percaya bahwa penyelarasan Argentina dengan AS dan Israel dapat membawa peluang baru untuk memajukan kasus ini. Dan alasannya itu karena Argentina sebelumnya justru berpihak pada pihak yang berlawanan, yaitu Iran, dengan mereka yang melakukan pengeboman di Buenos Aires. Mereka membuat aliansi dengan mereka. Presiden Fernandez de Kirchner, dialah yang mengirimkan nota kesepahaman dengan Iran, dan itu benar-benar mengejutkan. Dan Alberto Nisman oleh karena itu benar-benar menggunakan hal ini sebagai bukti untuk mengungkap upaya menutup-nutupi yang dilakukan pemerintahan Fernandez de Kirchner demi kepentingan Iran
untuk mendapatkan keuntungan dari Iran. Oleh karena itu, saya cukup optimis, tapi saya juga punya pengalaman buruk secara pribadi juga dengan sistem Argentina. Oleh karena itu, saya berharap yang baru. Bukti akan muncul mungkin dalam beberapa bulan ke depan, tidak harus dari pihak Argentina, tetapi dari lembaga asing atau elemen asing yang sejalan dengan Argentina.